Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Yu Hao dan Wang Dong berseru bersama. Mereka terkejut saat mereka saling memandang. Jalan mereka berdua adalah Sekte Tang. Mereka tertegun sejenak. Apakah chemistry ini? Jalan yang mereka pilih persis sama. Penatuamu tersenyum dan berkata, Wang Dong, katakan padaku lebih dulu. Mengapa kamu memilih jalan ini? Apa artinya bagimu? Wang Dong menjawab, aku sendiri sebenarnya tidak terlalu yakin. Kedua jiwa bela diriku adalah tipe serangan tanpa ragu. Jalanku harus berdasarkan serangan. Tapi selama proses meditasi mendalam, kata-kata Sekte Tang muncul tanpa alasan. Aku juga menyadari kekuatanku terkait erat dengan berbagai kemampuan Sekte Tang. Selain senjata rahasia, sisa metode Sekte Tang selaras dengan keterampilanku. Baik Dewi Kupu-Kupu Cahaya dan Palu Hotian membutuhkan taktik serangan. Master Jiwa yang paling akurat hanya melepaskan kekuatan jiwanya. Sedangkan Master Jiwa yang lebih kuat melepaskan kekuatan jiwanya dengan cerdas. Aku berharap untuk menjadi Master Jiwa yang menggabungkan keterampilan jiwaku dengan teknik Sekte Tang. Inilah jalan yang ingin kuambil. Penatuamu mengangguk dan berkata, bagus sekali. Yu Hao, bagaimana denganmu? Yu Hao memandang Wang Dong terlebih dahulu dan berkata, situasiku lebih kompleks daripada Wang Dong, tapi kupikir Sekte Tang lebih cocok untukku. Aku punya dua jiwa bela diri. Satu adalah tipe kontrol dan yang lainnya adalah tipe serangan. Saat aku bisa menggunakan keduanya, efeknya dilepaskan sendiri-sendiri. Sangat penting bagi kultivasi masa depanku untuk menggabungkan kedua jiwa bela diriku. Pada saat yang sama, aku bukan hanya master jiwa, tetapi juga seorang insinyur jiwa. Jika aku hanya menumbuhkan jiwa bela diriku, aku hanya akan menjadi master jiwa murni. Tapi aku tidak berharap begitu. Aku tidak mau meninggalkan alat jiwaku. Itu sebabnya aku berpikir tentang Sekte Tang. Aku telah mempelajari semua 6 teknik rahasia hebat dari Sekte Tang. Mata setan ungu, tangan giok misterius, cakar penangkap naga, langkah bayangan hantu, 100 senjata tersembunyi, dan teknik surga misterius. Aku lebih terampil dalam teknik surga misterius dan mata setan ungu. Di antara 6 teknik ini, aku hanya memiliki pengalaman sedikit dengan 4 teknik lainnya. Tetapi ketika aku memikirkan Sekte Tang, aku terkejut. Semua kemampuanku dapat dikaitkan dengan Sekte Tang. Mata rohku sangat terhubung dengan mata setan ungu. Aku berhasil memiliki kemampuan tipe spiritual seperti spirit shock karena mata setan ungu. Pencapaian mata rohku dalam aspek kontrol spiritual juga dapat membantuku menggunakan banyak teknik rahasia Sekte Tang. Ini termasuk senjata rahasia Sekte Tang. Dan keterampilan jiwa tipe S ku akan lebih efektif jika dikombinasikan dengan teknik penangkap naga Sekte Tang dan gerakan kaki. Seperti yang dikatakan Wang Dong, itu akan sangat meningkatkan kemampuanku. Ketika aku pertama kali mempelajari senjata rahasia Sekte Tang, senior tetua mengatakan satu-satunya cara untuk membangun kembali kejayaan Sekte adalah dengan menggabungkan alat jiwa dan senjata rahasia. Aku semakin cenderung percaya ini akan berhasil. Itu sebabnya jalan masa depanku akan menggabungkan teknik rahasia Sekte Tang dengan kemampuanku sendiri. Ini adalah pilihanku. Penatuamu mengangguk berulang kali ketika dia mendengar kata-kata Yu Hao. Kalian berdua telah membuat pilihan yang baik. Teknik rahasia Sekte Tang pernah makmur di bawah Tang San, pendiri Sekte Tang. Tang San berhasil menyelamatkan dunia para master jiwa menggunakan 6 teknik rahasia besar Sekte Tang dan menerobos kemacetan, mencapai kemajuan pesat. Runtuhnya Sekte Tang tidak dengan runtuhnya teknik rahasia Sekte Tang ini. Hanya saja tidak semua orang cocok dan mampu menguasai teknik rahasia Sekte Tang. Kalian memiliki bakat luar biasa. Aku harap dapat terus berjalan di jalan ini dan menyempurnakannya. Kalian akan mewarisi kekuatan luar biasa leluhur Sekte Tang dan menulis legenda kalian sendiri. Penatuamu membalikan pergelangan tangannya dan sesuatu muncul di kedua telapak tangannya. Di depan Yu Hao ada tulang lengan kiri kalajengking giok es yang pernah dilihatnya di pelelangan peringkat teratas lelang Starlight.
Kabut yang tebal dan dingin menyebabkan suhu di aula turun dengan cepat, dan ada tulang lengan kanan di tangan penatuamu yang lain. Tulang lengan kanan ini menampilkan dirinya dengan emas terang, dan pancaran yang berasal darinya membawa aura ketajaman yang intens. Yu Hao, aku sudah menganalisis tulang lengan kiri ini sebelumnya. Ini adalah tulang roh yang berasal dari setidaknya 10.000 tahun binatang jiwa buas. Meskipun penyerapan tulang roh tidak akan sehebat reaksi cincin jiwa, aura es pamungkas yang terkandung dalam tulang roh ini sangat mendominasi. Aku percaya tentang teknik ledakan es itu nyata. Apakah kamu percaya diri? Mata Yu Hao berbinar dan dia menganggukkan kepalanya dengan kuat. Penatuamu tersenyum dan memberikan tulang lengan kiri kalajengking giok es. Dia berkata, kamu bisa mulai penyatuan di sini, Wang Dong. Tulang lengan kanan ini disebut sebagai iblis cahaya yang rusak. Aku mendapatkannya ketika aku masih muda tetapi sangat disayangkan. Aku sudah memiliki 6 tulang roh saat itu. Ini berasal dari makhluk jiwa tipe elemen yang sangat langka. Kehadiran yang kuat ini hanya dapat dipupuk di tempat di mana elemen cahaya berlimpah. Aku masih tidak yakin keterampilan jiwa apa yang dibawa tulang roh ini, dan aku bisa tahu ketika itu menyatu denganmu. Tapi aku yakin itu membawa keterampilan jiwa serangan yang kuat. Ini juga memiliki efek pengekangan dan penahanan kuat pada semua kekuatan gelap dan jahat. Aku percaya Master Jiwa Jahat akan takut ketika melihatnya. Ketika tulang roh dipasangkan, yang terbaik adalah memasangkannya yang sesuai dengan yang kamu miliki. Karena kamu sudah memiliki tulang lengan kiri cahaya emas, penambahan iblis cahaya rusak ini akan sangat meningkatkan semua keterampilan jiwamu. Kamu juga dapat mulai menggabungkannya di sini. Aku akan melindungi kalian berdua. Yu Hao dan Wang Dong sama-sama terkejut, terutama Yu Hao. Setelah penatuamu mengekspos kalajengking giok esnya, dia masih cemas meskipun dia telah menyelesaikan meditasi mendalamnya. Penatuamu telah menyerahkan tulang lengan kiri kalajengking giok es kepadanya sekarang, yang membuatnya lebih terjamin dan memungkinkan untuk memahami bahwa kata-kata penatuamu benar. Akademi tidak peduli tentang asal-usul jiwa bela diri keduanya. Keduanya menerima tulang roh masing-masing dan duduk bersila di kedua sisi penatuamu. Wang Dong dengan lembut membelai permukaan tulang iblis cahaya rusak. Pada saat yang sama lengan kirinya juga menyala dengan cahaya api keemasan yang intens. Cahaya keemasan merembes ke iblis cahaya rusak perlahan dan menyebabkan tulang lengan kanan menyala dengan cahaya yang sama juga. Aura cahaya yang intens menyebabkan tubuh Wang Dong menjadi transparan lagi. Sayap Dewi kupu-kupu cahaya mengepak terbuka di belakang punggungnya sebelum membentang ke depan untuk menutupi seluruh tubuhnya. Lingkaran emas mulai menyebar dari tubuhnya. Tulang roh yang diberikan penatuamu adalah harta akademi dan bukan hadiah dari turnamen. Karena tulang roh dipilih secara pribadi oleh penatuamu, itu dijamin akan sangat cocok dengan Wang Dong. Di tengah gelombang aura cahaya, tulang iblis cahaya rusak mulai menyatu dengan lengan kanan Wang Dong. Wang Dong hanya merasakan sedikit kehangatan di lengan kanannya dan tidak mengalami rasa sakit. Sangat mudah bagi Wang Dong untuk menyerap iblis cahaya rusak karena Dewi kupu-kupu cahaya pernah disucikan oleh aura cahaya pohon emas. Tapi dia masih kalah dengan Yu Hao dalam hal kecocokan. Yu Hao merasakan perasaan kedekatan yang tak terlukiskan yang datang dari tulang kiri kalajengking giok es ketika memasuki tangannya. Jika tulang roh ini muncul di depan para master jiwa lain, mereka akan segera dipengaruhi oleh dingin yang dilepaskannya. Bahkan penatuamu harus menggunakan kekuatan cahayanya untuk menekannya. Tapi Yu Hao hanya merasakan kedekatan baginya, tidak ada rasa dingin. Cahaya biru menyala di dadanya dan punggung Yu Hao. Kerangka permaisuri kalajengking giok es tampaknya telah dibangunkan oleh tulang lengan kiri ini. Aura penguasa yang berasal dari kalajengking giok es secara bertahap dikeluarkan. Sementara tulang lengan kiri di tangan Yu Hao tampaknya menjadi hidup, lalu melompat seperti anak kecil yang melihat ibunya. Itu berubah menjadi seberkas cahaya putih sebelum menembus lengan kiri Yu Hao. Yu Hao merasakan dinginnya saat ini. Aliran gas sedingin es naik dengan cepat di sepanjang lengan kirinya dan menembus bahunya, itu mencapai dada. Cahaya biru yang intens juga bersinar dari tubuhnya. Kekuatan yang tersegel di dalam kerangka permaisuri es dirangsang dan dengan cepat terhubung dengan tulang kiri kalajengking giok es. Lengan kiri Yu Hao juga diwarnai hijau kebiruan. Gelombang kekuatan jiwa yang kuat melonjak dengan gila-gilaan. Rasa sakit yang dia rasakan ketika menyatu dengan kerangka permaisuri es muncul lagi.
Untungnya rasa itu hanya di lengan kirinya. Apalagi ini, Yu Hao tertawa pahit di hati. Tapi dia tidak bisa melakukan apapun bukan karena Permaisuri S ingin melatihnya. Itu adalah kerangka Permaisuri S yang memodifikasi tulang lengan kiri Kalajengking Giok S. Tidak peduli seberapa kuat tulang kiri Kalajengking Giok S ini, kultivasinya hanya sekitar 10.000 tahun, sedangkan Permaisuri S 400.000 tahun. Kerangka ini adalah inti dari tubuh, dan tulang belakang adalah tulang roh yang paling penting. Sisa tulang roh terhubung ke sana. Jika itu adalah tulang roh lain, Permaisuri S mungkin tidak akan terganggu, tapi tulang kiri Kalajengking Giok S berasal dari asal yang sama dengannya. Kekuatan besar yang tersegel dalam kerangka Permaisuri Kalajengking Giok S mulai melonjak ke tulang lengan kiri. Yu Hao tidak dalam bahaya, tapi rasa sakit yang dia rasakan kembali muncul. Di Akademi Shrek, halaman luar, tahun kedua di kelas 1. Mengapa semua orang diam? Apakah kalian semua menjadi bodoh? Guru Zoyi tiba-tiba membanting meja dan mengungkapkan tatapan marah. Para siswa di bawahnya diam karena takut tidak ada yang berani berbicara. Guru Zoyi memindai semua orang sebelum dia memusatkan perhatiannya pada Zhou Shichen. Zhou Shichen berdiri. Dengan kepergian Yu Hao dan Wang Dong, Zhou Shichen menggantikannya sebagai ketua kelas. Kini ujian tengah semester telah berakhir. Kelas 2 yang diasuh Guru Mujin memberikan tantangan kepada kelas 1, mengajukan untuk diadakan kompetisi persahabatan dengan membentuk 7 anggota per tim. Yang kalah harus membersihkan semua kelas tahun kedua selama sisa tahun akademik. Hukuman karena kalah bukanlah apa-apa. Mereka berjuang untuk kemenangan di kompetisi ini, karena tim yang kalah akan kehilangan kejayaan kelas mereka. Meskipun tanpa Yu Hao, Wang Dong, dan Xiao Xiao, kelas 1 masih menjadi kelas terbaik. Dan kini status ini akan dipertaruhkan. Guru Zoyi dan Guru Mujin adalah saingan cinta di masa lalu. Guru Zoyi juga memiliki temperamen panas. Setelah diprovokasi oleh Guru Mujin, dia menerima tantangan secara langsung. Namun, dia segera menyesal menyetujui tantangan ini. Dia secara alami tidak akan takut jika Yu Hao, Wang Dong, dan Xiao Xiao berada di akademi. Bagaimanapun kelas 2 memiliki Dai Huabin, Ciwanyu, Zulu, dan yang lainnya. Kelas 1 akan memiliki keunggulan absolut hanya jika 7 anggota dipilih untuk bersaing, tetapi dia telah kehilangan 3 siswa yang paling berprestasi. Meniadakan keunggulannya dalam kompetisi ini dikabarkan bahwa kekuatan jiwa Dai Huabin telah mencapai peringkat 39 setelah periode kultivasi yang tak kenal lelah. Dia mungkin menjadi leluhur jiwa termuda Akademi Shrek. Dai Huabin sendiri sangat kuat, tidak seorang pun dari kelas 1 yang bisa menang melawannya dalam situasi 1 lawan 1. Selain itu, Dai Huabin dan Zulu memiliki fusi harimau putih neraka. Dalam pertempuran tim 7 lawan 7, dibutuhkan keajaiban bagi kelas 1 untuk menang. Guru Zoyi sudah tahu ketiganya sudah kembali ke akademi namun berada di pavilion Dewa Laut. Dia terus bertanya kapan mereka akan kembali ke halaman luar pada Guru Fan Yu, namun Guru Fan Yu tak punya otoritas apapun di pavilion Dewa Laut, bahkan untuk sekedar bertanya informasi. Di pikiran Guru Zoyi, kekalahan di kompetisi persahabatan ini akan menjadi akhir. Zhou Shichen diberi hak oleh Guru Zoyi untuk memilih timnya. Chou Jin Xuan dan kedua saudara Lan yang pertama dipilihnya. Zhou Shichen dengan cepat memilih 3 lainnya yang terkuat. Mereka semua adalah master jiwa tipe serangan. Dengan demikian, tim 7 mereka dibentuk. Guru Zoyi mengangguk dan berkata, baiklah, kalian bertujuh akan berlatih di sore hari. Persaingan besok akan tergantung pada kalian bertujuh. Tidak ada hukuman karena kalah, tetapi hadiah menang dibebaskan dari tugas pembersihan kelas. Kelas telah berakhir. Setiap orang bebas melakukan apapun yang kalian inginkan. Kalian bertujuh ikut aku. Setelah dia selesai berbicara, Guru Zoyi berbalik. Meskipun dia tidak percaya diri dalam kompetisi besok, dia juga tidak mau menyerah. Dia membuat persiapan menit terakhir dan memberikan tips tentang bagaimana murid-muridnya harus bekerja dengan satu sama lain. Di kelas 2 mereka juga memilih tim. Guru Mujin memilih anggota timnya secara langsung. Dai Huabin, Zulu, Si Wanyu, Wu Feng, Wang Chutian, Cui Yaijie, dan Long Xiaiyue. 7 dari kalian akan bersaing besok. Aku tidak akan mengatakan terlalu banyak kata motivasi. Jika kalian semua tidak ingin terus hidup dalam bayang-bayang kelas 1, maka berikan semua yang kalian miliki. Aku ingin melihat apakah Zoyi masih berani berpuas diri di depanku. Di pagi hari banyak siswa sudah berkumpul di arena duel jiwa di halaman luar Akademi Shrek. Mereka semua berasal dari tahun kedua dari halaman luar.
Dan bukan hanya siswa dari kelas 1 dan kelas 2, siswa dari kelas 3 dan kelas 4 juga berkumpul di sini. Alasan mereka sangat sederhana. Mereka ada di sini untuk mengamati dan belajar. Ini adalah pertandingan tantangan, di mana hanya kelas 1 dan kelas 2 tahun kedua yang akan terlibat. Guru Zoyi memancarkan tampilan yang sangat dingin dan kaku ketika dia mengenakan topeng, seolah dia memperingatkan semua orang untuk tidak mendekatinya. Zhou Chen dan yang lainnya sudah siap di sampingnya, tetapi jelas bahwa mereka masih sedikit cemas dari raut wajah mereka. Para siswa di kelas 2 agak terlambat. Di bawah pimpinan Guru Mujin, Dai Huabin dan yang lainnya semuanya merasa sangat kompetitif. Bahkan semua siswa di belakang mereka semua bersemangat dan tampak sangat bangga. Bagi mereka tanpa Yu Hao, Wang Dong dan Xiao Xiao, kelas 1 bukanlah apa-apa. Keyakinan kelas 1 sangat rendah dan sangat kontras dari kelas 2. Mereka semua tidak memiliki energi dan menunjukkan kesedihan mereka. Guru Zoyi, Guru Mujin membawa 7 anggota timnya di depan Guru Zoyi pada saat ini. Dia tampak tenang, tetapi kepuasan di matanya tidak bisa disembunyikan. Gurumu, Guru Zoyi menjawab dengan acuh tak acuh. Guru Mujin melihat ketujuh di belakang Guru Zoyi mengungkapkan sedikit senyuman di wajahnya. Seharusnya ada beberapa orang siswa dengan kultivasi yang layak di kelas Guru Zoyi. Jika aku ingat dengan benar, di mana mereka? Apakah mereka diusir karena melakukan beberapa kesalahan? Guru Zoyi mengungkapkan tatapan dingin di matanya. Guru Mujin mengajukan pertanyaan yang jelas. Guru Mujin, kau tidak perlu khawatir tentang itu. Bagaimanapun, murid-muridku adalah masalahku. Guru Mujin tersenyum dan menjawab. Dalam hal kemampuan keseluruhan, kelas 1 adalah yang terkuat. Tapi kelas 2 lebih baik dalam hal kekuatan tempur kelas atas. Sudah ada 4 siswa di kelasku yang peringkat 30 ke atas. Sepertinya Guru Zoyi masih tak tertandingi bagiku dalam hal membina siswa berprestasi. Guru Zoyi menjadi semakin suram di bawah topeng. Dan dia berkata dengan dingin, Guru Mujin, kamu penuh omong kosong. Sebagai guru akademi Shrek, tidakkah kamu sadar bahwa peringkat kekuatan jiwa tidak mewakili segalanya? Guru Mujin meluruskan pandangannya. Bagus, aku sedang menunggu kamu untuk mengatakan itu. Kita akan bertemu di arena duel jiwa. Aku ingin melihat bagaimana siswamu dapat membuktikan kepadaku peringkat kekuatan jiwa tidak mewakili segalanya. Mereka akan membuktikannya padamu, Guru Mujin. Kami akan membuktikan poin ini untuk Anda. Suara renyah terdengar saat ini. Para siswa di belakang Guru Zoyi memberi jalan. Kemarahan Guru Zoyi akan meledak langsung berubah menjadi kejutan ketika dia melihat mereka bertiga. Dia berteriak, kalian 3 bajingan masih tahu kapan harus kembali? 3 siswa mengenakan seragam kelas 2 dengan cepat berjalan karena mereka dikelilingi oleh siswa kelas 1 yang bersemangat. Itu adalah Yu Hao, Wang Dong, dan Xiao Xiao. Xiao Xiao baru saja menjalani retret selama lebih dari 30 hari, tetapi Yu Hao dan Wang Dong telah diasingkan selama lebih dari 60 hari. Itu sebabnya kemampuan mereka meningkat sangat signifikan. Karena Yu Hao dan Xiao Xiao sudah melewati kemacetan peringkat 30, penatuamu meminta seseorang untuk membantu menemukan cincin jiwa yang cocok untuk keduanya. Setelah Yu Hao dan Wang Dong mengakhiri retret mereka, mereka berdua menyerap tulang roh masing-masing sebelum bersatu kembali dengan Xiao Xiao di luar pavilion Dewa Laut. Penatuamu memberi mereka beberapa hari untuk beristirahat dan membiarkan mereka menyesuaikan diri. Pada titik inilah Guru Fan Yu mencapai halaman dalam dan menemui Xiao Xiao. Guru Fan Yu tidak memberitahu Guru Zoyi bahwa Yu Hao dan Wang Dong telah mengakhiri retret mereka karena dia ingin memberikan kejutan. Pada titik ini, siswa terbaik Guru Zoyi akhirnya kembali. Guru Zoyi, Yu Hao tiba di depan Guru Zoyi dan membungkuk padanya dengan hormat. Guru Zoyi sangat gembira, tetapi ekspresi Guru Mujin sedikit gelap. Pandangan awalnya yang bangga di matanya jelas telah berubah. Dia bisa mengatakan bahwa Yu Hao dan kepribadian dan sikap kedua orang lainnya sangat berbeda dari sebelumnya. Dan kepercayaannya pada kemenangan mutlak segera dipukul. Dayu Heng melangkah maju dan berbisik di telinganya, kami pasti akan muncul sebagai pemenang, gurumu. Kami akan menang bahkan jika kami harus mengorbankan segalanya. Di sisi kelas 1, kedatangan ketiganya telah menyalakan api kepercayaan diri mereka. Para guru dari kedua kelas memimpin peserta masing-masing ke arena duel jiwa. Keributan riuh di tribun penonton langsung mereda. Tidak ada keraguan bahwa kontes ini mewakili pertempuran di tingkat tertinggi di antara semua siswa tahun kedua ini. Tidak ada yang melihat beberapa orang menyelinap ke sudut gelap di dalam tribun penonton. Itu adalah Dekan Yan Shaoze
dan direktur pengajar Duelun. Duelun tahu tentang semua yang terjadi di dalam sekolah roh pelindung. Jika Duelun tahu tentang segalanya, itu berarti Dekan Yan Shaoze juga. Dekan Yan Shaoze ada di sini untuk menyaksikan hasil kultivasi tertutup trio Wu Yuhao. Duelun berbisik, "Dekan, kenapa kita tidak menonton pertarungan dari podium?" Dekan Yan Shaoze menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Lupakan saja. Anak-anak mungkin ketakutan jika kita keluar secara resmi. Aku tidak ingin mempengaruhi pelatihan harian Yuhao dan yang lainnya di halaman luar. Aku ingin membawa mereka ke hutan Stardust setelah kompetisi ini. Dan mudah-mudahan mereka akan mendapat manfaat dari perjalanan ini." Kedua belah pihak telah tiba di atas panggung pada saat ini. Guru Mujin dan Guru Zoyi mengangkat tangan kanan mereka. Pada saat yang sama, tatapan mereka bertemu saat mereka berseru serentak. Mulai, 7 orang menerjang maju dari kelas 2. Dewa Bin berada di baris depan dan ia melepaskan jiwa bela diri saat ia menerkam maju. Sisik naga di tubuh Wu Feng dirilis. Kekuatan jiwa Wang Chutian adalah hitam. Jiwa bela diri kera Herculesnya membuat tubuhnya sangat kuat. Dia tidak kalah dengan Dewa Bin dalam hal ukuran dan volume. 7 peserta dari kelas 1 juga merilis jiwa bela diri masing-masing saat Yuhao meraung maju. Siswa kelas 2 merasakan hawa dingin di diri mereka ketika mereka menyaksikan 2 cincin jiwa putih Yuhao bersinar. Ia benar-benar penuh misteri. Wang Dong dan 5 lainnya langsung mengalami keajaiban berbagi deteksi spiritual. Yuhao dan Wang Dong maju berdampingan. Golden Road dilepaskan. 2 cahaya raksasa bersinar pada saat bersamaan dan menerjang maju. Menghindar. Dewa Bin melonglong tanpa ragu dan gerakan ke depan segera berubah. Dewa Bin merasa bahwa Yuhao gila. Kompetisi baru saja dimulai. Namun Yuhao dan Wang Dong telah melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Semua orang takut ditabrak oleh Golden Road yang bercahaya. Mereka menghindar. Cahaya keemasan 3 warna berkilau telah muncul, tapi hanya melonjak sejauh 2 meter sebelum menghilang di udara. Yuhao dan Wang Dong kembali ke bentuk aslinya. Ini imitasi, lawan ditipu. Dengan kesempatan ini, kedua saudara Lan dan Chu Yaije memanfaatkan keadaan dalam satu gerakan. Jaring rambut dan jam waktu berkolaborasi melemparkan 3 lawan keluar arena. 3 dari 7 tim kelas 2 sudah turun, termasuk penatua jiwa lawan Guru Mujin benar-benar terpana. Apa yang sedang terjadi? Tim kelas 1 menyerbu ke arah 4 sisa lawan yang adalah inti dari kemampuan tim. 3 kuali diposisikan di posisi terburuk Dewa Bin dan 3 lainnya. Mereka benar-benar terpisah satu sama lain karena 3 kuali. Dan kuali juga secara akurat ditempatkan di jalur yang harusnya mereka lintasi untuk mencapai satu sama lain. Mereka harus berhenti karena mereka dicegat dengan kecepatan tinggi. Itu karena Xiao Xiao memahami waktu yang tepat untuk bergerak. Karena berbagi deteksi spiritual Yuhao, Dewa Bin menyerbu ke depan sendirian. Sementara 3 rekan setimnya di belakangnya dihentikan oleh kuali Xiao Xiao. Ini sebenarnya disengaja dan dia bahkan tidak menyadarinya. Yuhao dan Wang Dong maju bersama. Dewa Bin meraung dan melepaskan keterampilan jiwanya yang pertama dan ketiga, perisai harimau putih dan transformasi Fajr harimau putih, menyebabkan aura yang tajam segera muncul. Cincin jiwa kedua Dewa Bin juga menyala ketika dia meraung. Gelombang cahaya harimau putih melonjak menuju Yuhao. Yuhao menghindar. Dewa Bin merasakan aura tajam yang tiba-tiba dan tanpa sadar mengangkat lengan kanannya dengan cepat. Dentang terdengar. Cahaya keemasan menyala sebelum menghilang. Dewa Bin merasa lengan kanannya mati rasa dan tubuhnya bergetar. Tebasan sayap Wang Dong. Perasaan tak menyenangkan tiba-tiba muncul di hatinya. Keinginan untuk menang hancur. Dia juga menemukan kekuatan jiwa Wang Dong jauh lebih besar dari sebelumnya. Dia telah menempatkan dirinya dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ketika tebasan sayap menghentikan Dewa Bin, Yuhao juga menampar kedua tangannya ke arah Dewa Bin. Telapak tangannya berkilau dengan kilau berlian. Seolah dia mengenakan sepasang sarung tangan berlian. Serentetan udara dingin yang pekat muncul. Capit permaisuri es. Dewa Bin menggunakan lengan kanannya untuk memblokir serangan Wang Dong. Dan lengan kirinya mencakar dada Yuhao dengan mengabaikan serangan Yuhao. Suara garing tulang yang dihancurkan sangat jelas di arena duel jiwa. Lengan kiri Dewa Bin langsung terdistorsi dan berubah bentuk. Cakar harimau itu disingkirkan sebelum bisa mencapai dada Yuhao. Lengannya patah. Dewa Bin tertegun saat ini. Dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Selain itu, dia tidak merasakan sakit yang intens. Itu karena dingin disuntikan ke lengannya segera setelah patah, membekukan lengan dan sarafnya yang patah. Yuhao menginjak tubuh Dewa Bin untuk mengangkat dirinya ke udara. Dewa Bin dikirim terbang ke udara saat ledakan terdengar. Lapisan es
juga menutupi tubuhnya secara instan. Semua ini terjadi sangat cepat. Siapa yang mengira bahwa Dai Huabin yang terkuat di antara siswa kelas 2 dan bahkan kelas 3 tidak dapat bertahan 3 detik melawan Wang Dong dan Yu Hao. Pada titik ini, Zulu, Wu Feng, si Huanyu semua keluar dari perangkap yang diletakkan oleh 3 kuali penghancur kehidupan. Zulu bergegas menuju Dai Huabin karena terkejut. Wu Feng bergegas menuju Huo Yu Hao. Kelas 2 tampaknya sangat tidak teratur. Mereka runtuh di bawah serangan kelas 1. Raungan naga yang tajam terdengar dari mulut Wu Feng. Dan dia melompat maju, dia muncul di depan Yu Hao dalam sekejap mata. Api naga yang membakar dilepaskan, namun itu langsung ditiadakan di hadapan es pamungkas. Setelahnya, ia dilemparkan oleh serangan Wang Dong. Yu Hao melepaskan Spirit Shock. Zulu menjerit ngeri dan jatuh ke tanah. Harapan Dai Huabin untuk melepaskan harimau putih neraka bersamanya pupus. Tatapan Yu Hao beralih ke si Huanyu. Dia bertanya apakah masih ingin melanjutkan pertarungan. Guru Mujin jatuh linglung setelah menonton pertandingan. Yu Hao tidak hanya menunjukkan kemampuannya tetapi juga ketenangannya. Bahkan sebagai seorang guru, dia ketakutan ketika melihat tatapan Yu Hao dalam pertempuran. Dai Huabin bahkan tidak berhasil memblokir satu serangan pun dari Yu Hao sepanjang pertandingan. Pertandingan telah berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan Yu Hao. Dia memandang Wang Dong, lalu menoleh ke Xiao Xiao yang menyingkirkan 3 kuali penghancur kehidupan dan seruling 9 Phoenix miliknya. Guru Zoji datang ke samping Yu Hao dan menatap Guru Mujin yang jauh, yang masih linglung. Dia tidak bersemangat tetapi bangga. Bagaimana mungkin dia tidak bangga dengan murid seperti ini? Gurumu, aku harap Anda dan siswa Anda akan menjaga kebersihan kelas kami di masa depan. Jika siswa Anda tidak bisa menerimanya, jangan repot-repot menantang kelasku ke pertandingan lagi. Begitu dia selesai berbicara, Guru Zoyi berbalik, mengangkat kepalanya dan berjalan pergi dengan bangga. Sedangkan gurumu menjadi pucat. Yu Hao mengungkapkan sedikit senyuman di wajahnya. Dia benar-benar menyukai bagian dari Guru Zoyi ini. Di sudut gelap tribun, Direktur Duelun juga linglung. Apakah dia benar-benar hanya memiliki 2 cincin, Dekan? Kenapa aku tidak bisa mengenali Yu Hao lagi? Yan Shouze mengungkapkan senyum di wajahnya. Bukan hanya kamu yang terkejut, bahkan para guru kagum dengan kemampuannya. Lebih penting lagi, anak ini tidak hanya memiliki bakat, tetapi keinginan untuk meningkat bahkan lebih luar biasa. Dia akan menjadi tokoh terkemuka generasi muda diberikan 3-5 tahun lagi. Aku berpikir dia tidak menggunakan setengah kekuatannya ketika dia bekerja sama dengan Wang Dong sebelumnya. Duelun terpesona, untungnya kamu bertarung untuknya. Kalau tidak, bakat sebesar itu akan tersangkut oleh sekolah senjata roh. Yan Shouze memotong sambil menghela nafas. Aku berutang budi pada sekolah senjata roh karena ini. Mulai tahun ini dan seterusnya, kita akan membiarkan sekolah senjata roh memilih dari siswa kelas 3 dan di atasnya setelah mereka lulus ujian kemajuan. Bagi yang mau, kita akan memberi mereka izin untuk pergi selama mereka mau. Duelun terkejut. Dekan, kita akan kehilangan banyak jenius dengan cara ini. Yan Shouze menghela nafas lalu berkata, guru benar. Aku tidak cukup dermawan dengan tindakanku. Sekolah roh pelindung dan sekolah senjata roh adalah keluarga. Jika kita terus terjebak dalam cara kita akan dilampaui suatu hari. Sudah waktunya untuk mengubah banyak hal. Saat mereka berbicara, suara aneh tiba-tiba bergema, suan kecil keluar. Suara ini sepertinya tidak terlalu keras. Itu mirip dengan gemuruh guntur ketika bergema di kepala seseorang. Suara ini telah menelan seluruh Akademi Shrek. Beberapa kata ini juga seperti menyebabkan suasana tiba-tiba menjadi suram di sekitar akademi. Ekspresi Dekan Yan Shouze segera berubah dan dia berkata dengan suara yang dalam, ini tidak baik. Ada musuh kuat yang datang. Welun, instruksikan semua siswa untuk tetap berada di ruang kelas mereka. Aku akan membuat langkah pertama. Saat berbicara, tubuh Yan Shouze bergetar dan menembak ke depan dari tempat dia berada. Dia tidak maju ke arah dari mana suara itu berasal, tetapi langsung menuju Yu Hao yang saat ini berada di arena duel jiwa. Untungnya Yu Hao baru saja meninggalkan daerah itu. Namun Yu Hao juga terkejut ketika mendengar suara ini yang menyebabkan lautan spiritualnya bergetar. Dia berkata dengan kaget, kekuatan spiritual yang kuat. Dia di sini untuk menemui penatua Suan. Siapa dia? Ekspresi Wang Dong juga sangat berubah dan secercah cahaya kemasan melintas sedikit dari kedalaman matanya. Yu Hao, hati-hati. Pemilik suara ini berada pada tingkat yang sama dengan penatua di Pavilion Dewa Laut. Suara Koko Tianmeng sangat keras. Bukan hanya dia yang merasakan ini, Permaisuri Es dan Electrolux tampaknya juga telah terbangun.
Yohao bahkan bisa merasakan sedikit ketegangan di lautan spiritualnya pada titik ini. Cahaya putih lembut tiba-tiba mengelilingi Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao. Jangan melawan. Aku membawa kalian bertiga ke Pulau Dewa Laut. Suara Yan Shaozi terdengar di telinga mereka. Saat berikutnya mereka merasa seolah-olah terbang di antara awan. Guru Zoyi dan siswa kelas 1 yang berada di sebelah mereka hanya merasakan cahaya putih dan mereka menghilang. Hanya Guru Zoyi yang diberitahu tentang situasinya oleh Dekan Yan Shaozi. Semuanya jangan panik, kata Guru Zoyi buru-buru. Ikut aku kembali ke kelas segera. Di mana tempat Rahman di Akademi Shrek? Itu adalah pavilion Dewa Laut. Dutua yang aneh. Suara nyaring penatua Swan bergema di atas Akademi Shrek. Dan seberkas cahaya kuning terang melintas ke langit. Cahaya menyilaukan langsung menutupi seluruh akademi dalam sekejap. Selain itu, aura besar datang dari dalam akademi, menembak ke langit seperti gelombang udara mengepul. Apa kehormatan dari Akademi Shrek? Apakah kau akan menggertak kami dengan jumlahmu yang lebih besar? Mari kita lihat. Beberapa cahaya dan nyala api menyambar ke arah langit dari luar Shrek. Ada lebih dari 20 sinar cahaya meroket ke langit. Mereka dipimpin dengan sinar cahaya hijau gelap. Penatua Swan berdiri di udara di atas Pulau Dewa Laut, menyesap anggur dan berkata dengan dingin, "Apa? Orang tua yang aneh Du, apakah kau dan sekte tubuhmu berencana untuk berperang melawan Akademi Shrek?" Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.